Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang hasil observasi model dan metode pembelajaran anak usia dini, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dosen pengampu, Dr. Rika Kurnia R, SPD MPD. Pertama, apa sih metode dan model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, rencana atau pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum. Yang ketiga, pola yang digunakan untuk merancang bahan-bahan pembelajaran. Yang keempat, pola yang digunakan untuk membimbing pembelajaran di kelas. Jadi, model pembelajaran juga dapat dijadikan pilihan oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikannya. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa agar dapat dipahami dengan mudah. Metode pembelajaran merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu 1. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan membuat proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, setiap tujuan belajar mengajar membutuhkan metode mengajar yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, metode pembelajaran harus dibuat semenarik mungkin agar peserta didik mendapat pengetahuan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, adapun tujuan observasi kelompok kami, yaitu kami melakukan observasi pada tanggal 28 September 2024 di UPT SPF SD Impres Sambung Jawa 2. Kami mengobservasi anak kelas 2A yang berjumlah 26 orang. Adapun tujuan kami melakukan observasi ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apa dan bagaimana metode dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua, mendapatkan data atau informasi seperti RPPH atau modul belajar yang digunakan. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan nantinya. Selanjutnya, adapun metode dan model yang digunakan. Setelah kami mewawancarai wali kelas dari kelas 2A yaitu Ibu Arniatif Arifin SPD, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, kelas ini terdiri dari 26 siswa dan model yang digunakan yaitu berbasis tematik, di mana model pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Metode tematik ini merupakan sebuah pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas belajar siswa dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain. Kemudian, tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, melalui membaca terbimbing, peserta didik dapat membaca kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Yang kedua, melalui latihan berulang, peserta didik dapat menuliskan kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek. Dan yang terakhir, melalui mengurutkan gambar, peserta didik dapat menceritakan sebuah cerita secara runtut. Kemudian ada alur konten capaian belajar. Yang pertama ada menyimak, menirukan dan melakukan, berdiskusi, membaca, menulis, mengamati, dan berbicara. Dan yang terakhir ada media belajar. Guru dapat menggunakan sumber belajar atau buku bacaan sesuai dengan tema yang akan dipelajari, alat peraga, dan media gambar. Itulah pemaparan materi dari teman kami. Sebelum saya menutup materi yang telah disampaikan, izinkan saya membacakan kesimpulan. Dari kegiatan observasi ini, kami dapat mengetahui bahwa dalam pembelajaran tematik, materi-materi dari beberapa bidang studi seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lainnya digabungkan menjadi satu kesatuan yang koheren yang berfokus pada tema sentral. Model ini sering digunakan di jenjang pendidikan dasar, khususnya untuk siswa kelas rendah seperti kelas 1 sampai kelas 3.
Dengan demikian, media pembelajaran tematik berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, serta memfasilitasi integrasi antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.